masalah yang ada di Indonesia, yaitu terkait dengan stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun yang mengakibatkan tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Jadi itu anak-anak stunting itu tumbuh kembangnya itu lamban dari seusianya, yang seharusnya dia seusia 2 tahun sudah tinggi, dia tuh masih terlihat pendek, yang masih gizinya tuh kayak kurang gitu. Oh iya, sebenarnya stunting itu kesalahan besar terhadap anak ya. Kesalahan terbesarnya itu ya dari ibu, karena ibu itu kan yang mengandung, dia yang merawatnya, dia tahu baiknya untuk anak itu seperti apa. Jadi stunting itu harus dicegah. Mengapa stunting harus dicegah? Stunting harus dicegah karena dampaknya sangat besar terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Jadi stunting itu sangat berpengaruh pada masa depan anak. Kalau dia itu lambat tumbuhnya, tinggi dan berat badannya itu tidak sesuai dengan seumurannya dia, maka dia itu akan mengakibatkan keterhambatan tumbuh untuk di masa depannya. Untuk penyebab terjadinya stunting itu kurangnya asupan gizi, seperti ya makanannya kurang sehat, kurang protein, kurang karbohidrat, mungkin ya kurang maksimal untuk yang dimakan dia. Terus untuk ASI-nya itu harus yang ASI eksklusif. Jadi 6 bulan penuh dia itu minum air susu ibunya itu selama 6 bulan penuh, walaupun di sisi lain dia itu minum susu formula yang lain. Yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan. Mungkin terbatasnya layanan kesehatan di sini itu menjelaskan kurangnya sini juga penyebab terjadinya stunting juga disebabkan dengan faktor lingkungan. Mungkin di lingkungannya kurang bersih atau terlihat kotor, tapi dia tuh untuk orang tuanya itu tidak mengetahuinya ya. Jadi ya dianggap sepele, dianggap biasa, dianggap tidak mempengaruhi untuk kesehatan anaknya. Padahal di situ adalah juga termasuk penyebab stunting juga. Kurangnya pengetahuan akan kebersihan dan kesehatan. Jadi orang tua itu harus memaksimalkan kebersihan dimanapun dia berada, walaupun di lingkungan luar terlihatnya tidak mempengaruhi kesehatan anak, itu padahal sangat mempengaruhinya. Praktek pengasuhan kurang baik juga. Kalau diasuh kurang baik, mungkin ya dampaknya akan terjadi stunting. Jadi anak bisa dianggap stunting itu jika dia sudah dicek ke dokter, puskesmas atau rumah sakit, itu dicek tinggi badan, berat badannya itu rendah, tidak sesuai dengan seusianya mereka. Seharusnya yang sudah tingginya, kalau umur segini itu tingginya maksimal segini, tapi dia itu terlalu rendah. Jadi itu termasuk gejala stunting. Pertumbuhan anak yang lambat, anak tidak tumbuh dengan normal. Mungkin dia tuh kan lambat untuk berkembang, itu jadinya dia akan mengakibatkan dia terkena stunting. Apakah stunting bisa dihindari? Bisa, sangat bisa. Dari stunting itu kan disebabkan sejak ibu mengandung anaknya, ibunya itu memberi gizi yang baik atau tidak pada anaknya atau tidak, itu bisa terdeteksi sejak ibunya hamil. Jadi kalau ibunya bisa memaksimalkan untuk menjaga, ya insya Allah anak tidak terkena stunting. Jadi solusi untuk menghindari stunting itu pemberian gizi yang cukup, pemberian ASI eksklusif tadi, yang harus 6 bulan harus minum air susu ibu secara rutin, walaupun di sisi lain dia minum susu formula. Pemeriksaan kesehatan dengan rutin, harus dicek mungkin 1 bulan sekali, itu harus dicek ke dokter ya.
peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesadaran, program intervensi. Pentingnya gizi seimbang. Kenapa harus gizinya itu seimbang? Karena ya seimbang itu, pentingnya gizi seimbang itu tidak dipandang sebelah mata, terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Jadi itu anak itu gizinya emang harus seimbang. Kalau kurang juga tidak baik, kalau lebih juga tidak baik. Makanya dari itu pentingnya untuk menyeimbangkan gizi anak. Oke, terima kasih. Maaf dari penjelasan saya, mungkin banyak kurangnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.